Ana mulai menangis sambil menundukkan kepala dan menutupi telinganya dengan tangan yang masih bergetar. Matanya memejam, tapi ia masih bisa melihat sebuah kejadian yang membuat jantungnya berdebar kencang dan dadanya sesak, membuat ia sulit bernafas. Dalam penglihatannya, sepasang suami istri sedang bertengkar di atas tangga. Suara suami itu begitu lantang mengalahkan gemuruh hujan di luar sana. Sedang si istri berusaha berbicara dengan tenang di tengah-tengah isak tangisnya. Namun, belum sampai perempuan itu menyelesaikan ucapannya, tangan si suami dengan emosi mendorong istrinya hingga tak sengaja sang istri terjatuh dan terguling ke bawah tangga. Benturan keras terdengar dan diiringi darah yang mengalir perlahan dari kepala si istri dan mengenai kaki Ana. Ana mulai berteriak histeris, kakinya terasa ngilu tak bisa digerakkan. Di sisi lain, pameran sudah berakhir. Satu persatu pengunjung meninggalkan ruang pameran. Angga mengambil ponselnya dan menelpon Ana untuk mengabari bahwa dia harus membersihkan ruangan pameran dulu sebelum ia ke atas. Namun, ponsel Ana tidak aktif. Angga mulai khawatir dan memutuskan untuk langsung ke ruang produksi menemui Ana. Sesampainya di anak tangga, Angga melihat sebuah HP tergeletak di lantai. Ia kenal betul, itu adalah HP Ana. Angga memungutnya dan berlari naik ke lantai atas. Betapa terkejutnya Angga. Ia melihat Ana sedang duduk menyudut dengan tangis yang terdengar samar-samar di tengah derasnya hujan. Angga bergegas menghampiri Ana. Nah, lo kenapa, Nah? Berulang kali Angga menanyai Ana sambil melepaskan tangan Ana dari telinganya. Namun, Ana menahannya begitu kuat. Akhirnya Angga menyerah dan memutuskan menenangkan Ana dengan memeluk dan mengusap pelan kepala Ana untuk menyuruhnya supaya tenang. Beberapa pekerja yang melewati mereka bertanya-tanya, tapi Angga hanya membalas dengan gelengan kepala, mengisyaratkan tidak ada apa-apa. Angga semakin mengeratkan pelukannya meredam tangis Ana yang lama-kelamaan terdengar jelas, karena hujan sudah mulai mereda. Sebenarnya apa yang terjadi sih sama lo? Batin Angga. Punggung Angga mulai terasa kaku, menahan posisinya yang begitu tidak nyaman. Merasa tangisan Ana sudah tidak sekeras sebelumnya, Angga melonggarkan pelukannya. Dengan pelan, Angga mulai menjauhkan tangan Ana dari telinganya. Ana mengangkat kepalanya perlahan. Ia menatap ke arah atas tangga. Ia tidak melihat pasangan suami istri tadi. Kemudian, ia memastikan telinganya sudah tidak mendengar suara gemuruh atau hujan lagi. Angga memanggil nama Ana, dan Ana menoleh. Bibirnya masih bergetar, matanya begitu sembab dan merah. Angga memastikan sebentar bahwa keadaan Ana sudah lebih tenang. Baru kemudian, ia berlari ke lantai atas dan turun kembali dengan membawa segelas air. Ia menyodorkannya pada Ana dan diminum sampai habis oleh Ana. Ana menarik nafas berkali-kali, kemudian menatap Angga dan tersenyum getir, sambil berkata, "Maaf ya, lo pasti kaget." Angga mulai terduduk bersandar, melemaskan badannya dan menghela nafas, melepaskan segala kekhawatirannya. Jangan senyum, wajah lo kusut, kelihatan serem. Ana tertawa ringan sambil mengatakan maaf berkali-kali. Setelah hujan sudah benar-benar berhenti, Angga dan Ana meninggalkan studio menuju rumah Ana. Dan disinilah mereka sekarang.
di ruang tamu rumah Ana. Gue menuntut penjelasan. Lo kenapa tadi? Tanya Angga dengan ekspresi begitu serius menatap Ana. Ana menunduk, menatap jari-jarinya yang saling tertaut. Ia bingung, harus menjelaskannya pada Angga atau tidak. Satu sisi, dia takut bagaimana pandangan Angga terhadapnya kalau ia tahu yang sebenarnya. Tapi di sisi lain, ia tidak bisa berbohong kepada teman dekatnya itu. Kejadiannya 2 tahun yang lalu. Saat itu, hujan deras mengguyur kota. Ana baru saja pulang dari sekolah dengan basah kuyup. Ia memasuki rumah dan berjalan menuju kamarnya yang ada di lantai atas. Namun, baru sampai di ujung tangga, ia melihat kedua orang tuanya sedang bertengkar hebat di atas sana. Ayahnya membentak-bentak ibunya begitu keras, dan ibunya menangis sesenggukan sambil memohon agar ayahnya berhenti membentak. Ana waktu itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya diam berdiri melihat pertengkaran itu. Hujan semakin deras dan suara ayahnya semakin meninggi. Tak lama kemudian, ibunya mencoba menahan ayahnya, namun sang ayah langsung mendorong ibunya hingga terjatuh ke bawah tangga. Dengan mata kepalanya sendiri, Ana melihat ibunya tergeletak tak bernyawa. Darah dari kepala ibunya mengalir sampai ke kakinya. Ana berjongkok mendekati sang ibu dan menangis sejadi-jadinya. Semenjak itu, setiap mendengar suara hujan, tubuhnya akan mulai menegang, dan kejadian kala itu mulai berputar di ingatannya. Ia memilih mendekam di dalam kamar, menangis berteriak sambil menutupi kuping dan memejamkan matanya. Berusaha menghalau peristiwa tragis itu pergi dari ingatannya sampai hujan berhenti. Sampai pada suatu waktu, ia menemukan sebuah MP3 kecil di laci kamarnya. MP3 itu berisi suara ibunya yang sedang membacakan dongeng. Sewaktu anak kecil, ibunya sengaja merekam suara membacakan dongeng agar bisa didengarkan Ana sebelum tidur, ketika ibunya harus bertugas di luar kota dan tidak bisa menemani Ana. Ana mulai memasangkan earphone ke telinganya dan menekan tombol play. Suara ibunya terdengar begitu lembut menembus telinganya. Ana tersenyum mendengar suara ibunya yang begitu menenangkan hingga ia jatuh tertidur. Sejak saat itu, ketika hujan turun, ia langsung memutar suara ibunya untuk mengalihkan pendengarannya dari suara hujan. Ia akan memutar MP3 itu berkali-kali sampai hujan reda. Semakin deras suara hujan, semakin ia mengeraskan volume MP3 itu. Barulah ia bisa merasa tenang, dan bayangan kejadian itu tidak akan menghantuinya. Angga menyela di tengah-tengah cerita Ana. Dan kemarin, waktu mata lo sembab dan wajah lo pucat, ada kaitannya sama cerita lo ini. Ana mengangguk pelan. Hari di mana Angga melihatnya pucat di kampus, malam sebelumnya hujan turun, dan Ana bergegas mengambil MP3-nya dari dalam tas. Kemudian langsung memakai earphone dan menekan tombol play. Namun, tidak ada suara yang keluar. Ana berkali-kali menekan-nekan tombol play, tapi suaranya tetap tidak muncul. Ana memukul-mukul MP3-nya dan menekan semua tombol di MP3 itu dengan panik. Sementara, hujan semakin lama semakin deras terdengar. Ana meringkuk di kasurnya, menggenggam erat MP3-nya dan menutup telinga. Ia panik karena MP3-nya tidak bisa menyala. Dan malam itu, Ana tidak bisa tidur dan hanya menangis semalaman hingga hujan reda. Angga mendengarkan cerita Ana tanpa bergerak sedikit pun. Ia tak menyangka seorang Ana yang terlihat tenang, ramah, dan baik itu
ternyata punya sisi gelapnya sendiri yang harus ia jalani. Seperti bulan yang punya bayangan yang begitu gelap menyelimutinya selama ini tanpa satu orang pun yang tahu. Angga merasa iba kepada Ana. Ia merasa harus membantu Ana keluar dari traumanya. Tapi bagaimana caranya? Sebelum Angga menemukan jawaban atas pertanyaannya sendiri, Ana mulai bercerita lagi. Ia sengaja meminta Angga membuatkan patung katak untuknya karena ia ingin seperti katak. Ketika hujan turun, katak akan mengeluarkan suara seolah-olah ia sedang bernyanyi menyambut hujan turun. Katak suka saat hujan turun. Begitulah keinginan Ana. Ia juga ingin merasa senang ketika hujan turun. Dia tidak ingin lagi merasa depresi karena traumanya. Gue mau terapi nggak? Gue mau bawa katak ini selama gue terapi, sebagai motivasi gue untuk sembuh. Ujar Ana mengakhiri ceritanya. Angga termangu. Kenapa dia susah-susah mencari cara membantu Ana kalau jalan satu-satunya untuk sembuh adalah dengan terapi? Terkadang dia tidak menyadari kebodohannya itu. Kemudian, dengan semangat membara, Angga mulai membuka suaranya. Kalau gitu, gue temanin lu terapi tiap hari. Gue gak akan kasih tahu siapa-siapa tentang keadaan lo ini. Lo tenang aja. Ini jadi rahasia sampai lo sembuh. Percaya sama gue. Ana tersenyum. Makasih ya. Lo emang teman terbaik gue deh. Ucap Ana memuji Angga. Oh iya dong. Tapi jangan lupa jajanin gue tiap hari ya. Balas Angga pada Ana. Keduanya mulai tertawa sambil mengejek satu sama lain. Begitulah kisah di balik bayangan bulan. Beberapa yang kelihatannya begitu sempurna juga memiliki sisi terburuk dan terpuruknya. Dan semua orang tengah berusaha berdamai dengan itu semua.